Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Detik Horor Channel. Kali ini adalah kisah nyata dari seorang narasumber yang tidak ingin disebut namanya. Dulu, ia dan dua temannya pernah nekat masuk ke sebuah mall yang sudah tutup sejak lama karena kabarnya masih ada barang-barang elektronik bekas yang bisa dijual. Tapi malam itu mereka belajar satu hal penting. Tempat kosong bukan berarti tidak berpenghuni. Kadang, hanya kita yang tidak bisa melihat siapa yang tinggal di dalamnya. Mall itu sudah ditutup sejak 2010 karena kasus korupsi dan kebangkrutan. Letaknya di pinggir kota dengan taman parkir penuh ilalang dan dinding yang penuh coretan. 3 orang, sebut saja Bayu, Roni, dan Ijal, datang malam hari. Mereka tahu dari kenalan lama bahwa di dalam masih ada meja kasir besi, AC bekas, dan bahkan komputer kasir yang bisa dijual kerongsok. Mereka masuk lewat jendela belakang restoran cepat saji yang sudah hancur kacanya. Awalnya aman, hanya debu dan bau lembab. Tapi saat masuk ke lantai 2, area bekas bioskop, suasana mulai berubah. Di dalam bioskop, lampu mati total. Tapi dengan senter, mereka mulai mencari kabel, besi bekas, dan mesin proyektor. Tiba-tiba Ijal mendengar suara derit kursi seperti ada yang duduk di barisan belakang. Saat disorot, kursi-kursi itu bergoyang sendiri. Tapi tidak ada siapapun. Bayu berseloroh. Mungkin tikus. Tapi saat hendak pergi, Roni menjerit. Ia melihat bayangan hitam duduk di depan layar dengan leher miring tak wajar. Dan mata putih menghadap ke arah mereka. Senter mati mendadak. Suasana hening. Lalu, suara seret kaki terdengar mendekat. Mereka kabur keluar bioskop. Nafas terengah. Tapi saat hendak turun ke lantai dasar, tangga seperti tidak berujung. Mereka terus menurun, tapi tetap berada di lantai yang sama. Kita muter-muter mulu, kata Ijal. Mereka kembali ke lantai 2 dan mencoba keluar lewat lorong lain. Tapi semua jendela tertutup rapat. Bahkan jendela tempat mereka masuk kini berubah jadi tembok kosong. Roni panik. Ia menangis. Tiba-tiba ia muntah dan berkata, Dia ikut kita. Dia ikut aku. Mata Roni merah, bibirnya bergetar. Ia mulai bicara sendiri, bahasa yang tak dimengerti. Bayu dan Ijal mencoba menyeret Roni keluar. Tapi tubuh Roni berat seperti batu. Dan kulitnya terasa dingin. Tiba-tiba terdengar tawa perempuan dari dalam toko mainan lama. Pintu terbuka sendiri, dan di dalam tergantung boneka-boneka tanpa kepala mengayun pelan. Roni lalu tertarik ke dalam lorong, merangkak sendiri seperti ditarik oleh sesuatu. Ia menjerit, "Jangan biarin aku sendiri di sini, tolong!" Tapi pintu tertutup keras, tidak bisa dibuka. Dan dari balik kaca, Bayu melihat Roni berdiri sendiri, matanya kosong, menatap mereka sambil tersenyum lebar. Akhirnya, Bayu dan Ijal nekat memecah kaca toko roti dan keluar dengan luka-luka. Roni tidak pernah ditemukan. Mereka melapor ke polisi, tapi karena mall itu bangkrut dan sengketa, tidak ada yang mau bertanggung jawab. Polisi hanya berkata, "Kamu yakin temanmu masuk ke mall ini?" CCTV udah mati semua sejak 2013. Bayu bersumpah tidak pernah kembali. Tapi setiap malam, ia bermimpi Roni memanggilnya dari jendela bioskop sambil menunjuk ke dalam. Jika kalian suka kisah nyata seperti ini, jangan lupa klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe untuk cerita horor lainnya. Dan satu pesan penting, tempat kosong belum tentu tidak berpenghuni. Kadang mereka menunggu agar kalian datang dan menggantikan yang hilang.